Ketika Sylvie telah menyalakan mesin dan hampir take off, tiba-tiba datang sebuah mobil menghadang pesawat mereka. Dan orang yang mengendarai mobil itu adalah Ayas. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih, kita kembali kepada series Into the Night. Karena Mimin yakin series ini layak untuk kita lanjutin bareng-bareng. Kita kan baru bahas nih 2 episode. Dan kita lanjutkan episode berikutnya. Setelah seri 1 ini tersingkirkan oleh dominasi Prison Break, Mimin harap kalian masih memiliki antusias yang sama seperti kita membahas series ini untuk pertama kalinya. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan Terenzio yang sedang memegang kunci mobil Ferrari di tangannya. Lalu ia pun memasuki mobil tersebut dan tiba-tiba di sebelahnya muncul Ines yang terlihat sedang menggoda dirinya. Tak lama setelah kejadian itu, ia tiba-tiba sudah terbangun dan melihat dirinya sudah terborgol. Sementara di atas, Jacob dan Mertens memberikan sebuah kabar baik dan kabar buruk pada Sylvie. Jacob menjelaskan terlebih dahulu kabar baiknya, yaitu koordinat yang dicatat oleh Mertens sesuai dengan apa yang ada di peta itu. Lalu Sylvie pun memeriksa dan ia menemukan koordinat tersebut. Kemudian ia menanyakan kabar buruknya, namun mereka berdua tak menjawab. Setelah ia berbicara dengan mereka berdua, Sylvie lantas memberikan informasi pada seluruh penumpang, di mana waktu mereka hanya 30 menit dari pangkalan udara hingga pergi ke bunker. Mendengar hal itu, Zara menanyakan bagaimana caranya karena ia tahu anaknya tak bisa berlari jauh. Namun Sylvie menjelaskan jika di sana ada kendaraan yang bisa mereka pakai dan Ayas pun menawarkan untuk menggendong Dominic. Sylvie akhirnya menjelaskan intinya. Begitu mereka mendarat, mereka harus langsung siap-siap untuk pergi. Setelah itu Zara berbicara berdua bersama Ayas dan mengatakan jika mustahil menggendong orang sejauh 15 km dalam waktu singkat. Namun Ayas mencoba meyakinkan Zara jika ia adalah pria yang tangguh dan akan mencarikan cara. Bahkan ia membandingkan dengan penumpang mana yang pernah menatap Terenzio tanpa rasa takut. Hanyalah Ayas seorang. Kemudian obrolan memanjang di mana Zara bercerita jika ia membutuhkan uang untuk pengobatan Dominic yang membuat dirinya harus menjual satu ginjal miliknya yang dibayar 15.000 euro. Akhirnya Ayas pun paham mengapa Zara sangat kesal karena mereka gagal pergi ke Moskow. Namun Zara memotong pembicaraannya dengan berkata jika dirinya juga tak bisa berpergian jauh. Kalau dirinya tak bisa menyusul, ia ingin Ayas berjanji untuk menggendong Dominic. Dan dengan senang hati Ayas mengiyakan hal itu. Tak lama tiba-tiba Mertens datang dan meminta izin untuk berbicara berdua dengan Ayas. Ternyata ia meminta maaf karena telah meninggalkannya di NATO, karena Terenzio berkata jika Ayas telah pergi terlebih dahulu. Namun ia tak percaya karena dirinya melihat Ayas sedang terbaring setelah ia melihat di layar komputer. Lalu Ayas bertanya mengapa dia diam saja setelah melihat dirinya terbaring. Mertens menjawab jika ia pikir Ayas telah mati dan ia tak harus menghadapinya lagi. Ayas pun mengerti perkataan Mertens dan akhirnya ia dimaafkan. Namun Mertens tak ingin hal itu dilupakan begitu saja. Karena ia menganut peribahasa, nyawa dibalas nyawa. Ia ingin disakiti terlebih dahulu oleh Ayas agar mereka impas. Tetapi Ayas tak ingin berperilaku demikian. Ia mengapresiasi keberanian Mertens dalam mengakui kesalahan yang ia lakukan. Karena butuh keberanian untuk mengakui kesalahan tersebut. Akhirnya Ayas mengajak ia untuk melupakan hal tersebut. Setelah mereka berteman, barulah Mertens berkata jujur alasan dirinya pergi ke Rusia. Ia mengaku jika dirinya bertemu dengan wanita di internet. Ia bercerita jika wanita itu adalah wanita yang ia idamkan. Dia menjelaskan secara spesifik tentang wanita yang ia temui pada Ayas. Ia pun menunjukkan foto wanita tersebut. Namun tak lama Ines datang dan memberitahu jika mereka akan segera mendarat. Kemudian ia melihat foto yang Mertens tunjukkan pada Ayas dan berkata jika wanita yang berada di foto tersebut adalah iklan anting. Ya, Steva wanita yang ia temui di internet ternyata merupakan wanita palsu, di mana ia menggunakan foto iklan anting sebagai foto profilnya. Mendengar perkataan Ines, Mertens pun langsung membuang foto tersebut dan pergi. Lalu Matthew memberikan informasi jika pesawat akan segera mendarat, dan ia meminta para penumpang untuk bersiap-siap dan mengarahkannya untuk keluar lewat anjungan kargo. Sebelum mendarat, Sylvie ingin memastikan untuk menyamakan jamnya dengan para penumpang, dan mereka hanya memiliki waktu 39 menit untuk sampai ke bunker. Sylvie menjelaskan jika mereka keluar melewati anjungan kargo, maka mereka akan melewati Terenzio, dan ia bertanya Terenzio harus diapakan.
Jacob berpendapat jika ia lebih memilih untuk meninggalkannya. Mertens setuju karena Terenzio berbahaya, dan mereka berdua menyerahkan hal tersebut pada Ayas karena dialah orang yang ingin membunuhnya. Tetapi Ayas pun kebingungan karena jika hari ini adalah hari terakhirnya di dunia, ia tak ingin menghabiskan hari terakhirnya dengan menghukum seseorang. Lalu Sylvie pun mengambil kesimpulan dan kembali pergi. Akhirnya pesawat pun mendarat dengan selamat, dan para penumpang pun langsung dikelompokkan dalam 2 kelompok. Sementara Ayas dan Sylvie mengambil mobil untuk mengangkut mereka semua, dan mereka memutuskan untuk membawa Terenzio dalam perjalanan mereka. Mobil pun berangkat. Mobil yang dikendarai oleh Sylvie menuntun perjalanan karena di dalamnya terdapat Mertens, satu-satunya orang yang mengetahui koordinat dan tempat bunker tersebut berada. Sementara mobil yang dikendarai oleh Ayas mengikuti mereka di belakang. Ketika perjalanan hanya berjarak 1 km lagi, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai oleh Ayas menabrak pohon karena dirinya tiba-tiba tak sadarkan diri. Hal itu menjadi sebuah masalah, karena seperti yang kita tahu, jika ada 2 orang yang tak bisa berjalan jauh, yaitu Zara dan Dominic. Tetapi tak ada jalan lain, akhirnya Horst memutuskan untuk berjalan kaki. Sementara itu mobil yang dikendarai Sylvie telah berhasil melewati pagar bunker, namun tiba-tiba pagar tersebut tertutup dengan otomatis. Dan dengan cepat Omar mencoba untuk menahan pagar tersebut agar mobil yang lain bisa masuk. Tetapi ketika ia mencoba menahan, tiba-tiba ia terlempar karena pagar tersebut dilapisi oleh aliran listrik dan membuatnya tak sadarkan diri. Ketika orang-orang mencoba untuk mencari cara membuka pagarnya, tim Ayas sudah memutuskan untuk berjalan kaki. Namun dirinya salah menentukan jalan. Karena arah bunker seharusnya belok kanan, namun dirinya malah belok ke kiri. Akhirnya pagar bisa dibuka setelah Mertens berhasil menemukan kendali pagar tersebut. Namun sayangnya masalah muncul ketika pagar tersebut harus ditekan untuk tetap terbuka. Dan mereka tak bisa terus menunggu tim Ayas tiba, karena waktu yang tersisa hanyalah 16 menit saja. Di tengah kebuntuan, akhirnya Terenzio memilih dirinya sendiri untuk menekan tombol tersebut, hingga menunggu mobil yang ditumpangi oleh tim Ayas tiba. Semua orang pun setuju, lalu Terenzio pergi ke tempat tombol berada. Tetapi tiba-tiba saja Sylvie memborgol dirinya dan membuang kunci borgol tersebut. Ia berkata jika tim Ayas akan membuka borgol itu, dan mereka pun pergi meninggalkan Terenzio. Kembali ke tim Ayas, di mana mereka sudah menemukan sebuah pagar, namun itu bukan salah satu pintu masuk. Dan kini mereka pun tersadar jika mereka salah jalan. Akhirnya mereka mencoba memutuskan untuk memanjat pagar tersebut, dan Ayas mengorbankan dirinya untuk memanjat terlebih dahulu. Tetapi ketika ia akan memanjat, tiba-tiba Zara memberhentikannya, karena ia membaca petunjuk jika pagar tersebut dialiri listrik. Suasana menjadi kacau, panik, dan tegang, karena mereka tak tahu harus bagaimana lagi. Walaupun mereka memutuskan untuk berbalik arah, mereka tak memiliki kendaraan. 9 menit 45 detik waktu tersisa. Tim Sylvie hampir sampai ke bunker, sementara Terenzio masih menunggu keajaiban dan kedatangan Ayas sambil menekan tombol pagar untuk tetap terbuka. Dengan keputusan bijak, Horst menjelaskan sebuah sains sederhana, di mana selama pijakan mereka tak menghantarkan listrik dan mereka tak menyentuh kabel dari kedua kutub secara bersamaan, maka mereka bisa memanjat pagarnya. Namun Zara tak yakin ia dan anaknya bisa memanjat pagar. Tetapi Horst masih berpikir, ia pun mencoba untuk mencopot ban-ban truk untuk ia gunakan sebagai pijakan, karena karet merupakan penghambat listrik yang bagus. Mereka pun melucuti pakaian mereka untuk mereka jadikan sebagai penahan. Sementara itu tim Sylvie sudah berada di depan pintu bunker. Kemudian Horst pun mempraktekkan apa yang harus mereka lakukan untuk memanjat pagar dengan aman. Pertama-tama mereka tak boleh memijak kawat secara bersamaan, dan mereka harus memanjat satu persatu, lalu Horst pun berhasil melewati pagar tersebut. Setelah Horst berhasil, Ayas pun mencoba dengan posisi ia menggendong Dominic yang sudah kelelahan. Di satu sisi, Mertens berhasil membobol pintu bunker yang terkunci dan mereka buru-buru memasuki bunker tersebut. Tetapi Sylvie justru ingin menunggu tim Ayas tiba. Ia memilih dirinya untuk berada di luar terlebih dahulu. Padahal sisa waktu matahari untuk terbit adalah 3 menit 27 detik. Namun ia meyakinkan jika ia bisa mengejar. Langit pun menunjukkan cerahnya, tanda matahari segera terbit. Dan hal itu membuat Terenzio semakin panik karena Ayas tak kunjung muncul. Akhirnya ia pun mencoba untuk meraih kunci dengan usahanya sendiri. Tim Ayas pun berhasil satu persatu melewati pagar listrik tersebut, dan mereka segera berlari menuju arah bunker. Suasana tegang di satu sisi, tim Ayas mengejar waktu untuk segera sampai ke bunker. Di satu sisi pula Sylvie masih menunggu kedatangan mereka. Dan di satu sisi juga, Terenzio masih berusaha untuk meraih kunci tersebut. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya tim Ayas bertemu dengan Sylvie, dan mereka pun langsung dituntun hingga mereka masuk ke dalam bunker.
Matahari pun sudah menunjukkan cahayanya dan Terenzio dengan pasrah berkata, "Aku tak takut padamu dan siap menerima apapun darimu." Sementara di dalam bunker, Sylvie dan kawan-kawan ditahan oleh para tentara, di mana mereka menanyakan nama Sylvie. Kemudian Sylvie pun mengangkat tangannya guna memperkenalkan diri. Lalu para tentara itu menanyakan keberadaan Terenzio, sang tentara Italia. Namun tak seorang pun mengetahui keberadaannya, padahal dirinya sudah mati karena matahari telah terbit. Akhirnya para tentara itu menuntun Sylvie dan kawan-kawan memasuki bunker. Ketika Sylvie dan kawan-kawan sudah berada di dalam, pemimpin tentara meminta bantuan Sylvie untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan penuh keyakinan, Sylvie mempercayakan kepemimpinannya dan series pun berakhir. Tamat. Oke, gimana nih ending dari Into the Night? Mimin belum tahu nih kapan pastinya season 2 Into the Night akan dirilis. Tapi kita harus tetap antusias buat nungguin season 2 rilis, oke? Yang sabar aja ya guys nungguinnya. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.